Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arita Pasaribu dari Prodi Pendidikan Geografi UNJ 2018. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan judul materi saya yaitu karakteristik persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Di sini saya menggunakan model pembelajaran inquiry dan juga metode tanya jawab. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik Bu, alhamdulillah. Bagaimana kesiapan kalian? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Tapi sebelum itu, Ibu akan meminta ketua kelas kita untuk memimpin doa kali ini. Ketua kelas kita sudah hadir, Salsabila? Hadir, Bu. Ya, baik teman-teman dan guru. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan absen dulu ya. Ibu akan absen satu persatu, bersiap-siap. Aulia Septiari. Hadir, Bu. Oke, baik. Vina Dewi Triana. Vina, maaf Bu, Vina barusan tadi WA ke saya, katanya lagi sakit. Ya udah, kita lanjut dulu. Mudah-mudahan Vina cepat sembuh ya. Kita doakan bersama-sama. Amin. Senja udah hadir belum? Senja. Senja tadi udah masuk, mungkin karena sinyal kali Bu ya kelempar. Mungkin nanti bentar lagi. Selanjutnya Salsabila hadir ya, tadi ketua kelas. Baik. Berarti ada 2 orang di kelas hari ini yang tidak hadir. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi kita. Minggu lalu kita materinya apa, ketua kelas? Minggu lalu kita materinya tentang itu Bu, persebaran negara maju dan berkembang. Oh, udah. Kan minggu lalu kita udah mempelajari itu sedikitnya tentang itu. Cuma di sini kita akan lebih memperdalam lagi mungkin. Dan di sini Ibu ingin kalian nanti aktif ya di kelas hari ini. Judul materi kita hari ini yaitu karakteristik persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Di mana di materi ini Ibu berharap anak-anak Ibu tujuan dari materi kali ini yaitu agar anak Ibu mengetahui karakteristik persebaran negara maju dan negara berkembang. Jadi nanti kalian mudah-mudahan bisa ya menganalisis dari apa yang sudah kita pelajari nanti. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Ibu akan share screen, siap-siap. Silakan disimak dengan baik ya. Iya, Bu. Sebentar ya. Baik, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kita akan membahas tentang karakteristik persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, di antara kalian yang hadir di sini, anak-anak Ibu, menurut kalian apa sih negara maju dan negara berkembang itu? Silakan, siapa yang mau jawab?
Saya, Bu. Ya, silakan Salsa. Uh, Negara maju ya, Bu ya. Negara maju itu negara yang memiliki indeks apa namanya pendapatan GDP-nya atau PDB-nya itu di atas rata-rata. Kalau negara berkembang itu masih di bawah rata-rata pendapatan per kapitanya. Terus juga, Bu. Baik. Iya, udah, Bu, gitu aja. Baik, akan Ibu jelaskan lagi ya. Tidak salah sebenarnya apa yang dikatakan oleh Salsabila, dan itu emang sudah benar. Cuma ini mari kita lihat. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Nah, di sini sebenarnya negara maju dan negara berkembang itu tidak diukur dari ekonominya saja gitu, dari banyak aspek-aspek yang menjadikan negara itu maju atau negara berkembang gitu. Jadi misalnya Ibu akan next ke berikutnya. Nah, ini di sini aspek pertumbuhan penduduk juga merupakan indikatornya, mata pencaharian juga tingkat pendidikan. Nah, untuk pertumbuhan penduduk itu kita tahu sendiri ya, pertumbuhan penduduk di negara berkembang itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk di negara-negara maju. Untuk mata pencahariannya sendiri, Aulia ada Aulia? Halo? Hadir, Bu. Mata pencaharian penduduk di negara berkembang bagaimana, Lia? Yang kamu ketahui? Yang saya tahu, mata pencaharian penduduk di negara berkembang itu identik sama agraris, pertanian. Betul. Dengan yang namanya agraris, sedangkan yang negara maju dia lebih ke sektor industri dan jasanya. Contohnya negara kita Indonesia, kita lihat penduduk kita memang secara umum bekerja di sektor pertanian, sedangkan negara-negara maju seperti Singapura kita lihat industri mereka sudah lebih banyak dan penduduknya lebih banyak bekerja di sektor tersebut gitu. Dan ada juga tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita yang sudah dijelaskan oleh Salsabila tadi. Kesempatan kerja ini kita lihat ya, kesempatan kerja di negara-negara maju itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Di negara berkembang ini kesempatan kerjanya sangat sedikit dikarenakan lapangan pekerjaan yang belum memadai. Misalnya nih, banyak sih S1 kita yang dia masih susah untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, itulah salah satu indikator ataupun yang diidentikan dengan negara-negara berkembang. Yang terakhir adalah penguasaan teknologi. Ini jelas banget ya, penguasaan teknologi di negara maju dan negara berkembang itu sudah sangat terlihat bedanya. Di negara berkembang, penguasaan teknologinya masih agak minim. Kita lihat saja di sektor pertanian kita masih menggunakan, ada penduduk kita yang masih menggunakan kerbau untuk memajak sawah, sedangkan di negara maju dia sudah menggunakan teknologi yang lebih maju gitu. Sampai di sini Ibu hanya membahasnya sekilas ya anak-anak Ibu. Ibu kemarin sudah meminta anak-anak Ibu untuk membuat PPT tersebut. PPT yang sudah Ibu bagikan kelompoknya ya. Salsa gimana? Kamu sudah siap presentasi, Salsa? Iya, Bu, lagi proses. Baik. Jadi kelompokan, ya mohon maaf, jadi ke partner dari kelompok saya tidak hadir sehingga di sini saya yang akan menjelaskannya sendiri. Jadi topik presentasi saya yaitu tentang negara maju dan negara berkembang. Yang pertama itu ada karakteristik negara maju. Yang pertama itu ada berdasarkan ekonomi dan sosiodemografi. Kalau berdasarkan ekonomi itu, pendapatan per kapita tinggi, mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor industri dan jasa, komoditas ekspor adalah barang-barang industri, adanya keseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat umumnya cukup tinggi,
Terakhir, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif. Lalu untuk berdasarkan sosiodemografinya, negara maju itu tingkat kelahirannya itu rendah, angka harapan hidupnya tinggi, penyebab kematian kerap dikaitkan dengan gaya hidup, pertumbuhan penduduknya rendah dan cenderung menurun. Nah, ini ada persebaran negara maju dan negara berkembang. Bisa dilihat yang warna biru itu merupakan negara maju, sedangkan warna abu-abu itu negara berkembang. Nah, untuk Indonesia sendiri, Indonesia ini kan warnanya abu-abu ya. Berarti Indonesia itu termasuk negara berkembang. Negara maju didominasi oleh negara yang berada di belahan bumi utara. Selanjutnya ada tahap perkembangan negara menurut Rostow. Yang pertama itu ada tahapan ekonomi tradisional, tahap pralepas landas, tahap lepas landas, tahap kedewasaan, tahap konsumsi massa tinggi. Jadi ini tuh benar sangat berurut dari tradisional, terus lepas landas, pralepas landas, terus lepas landas, dewasa dan tingkat konsumsi. Udah sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kembalikan ke Bu Anita. Ibu ulangi ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Salsa bahwasanya negara maju itu memang sebagian besar dia berada di mana tadi? Di belahan bumi bagian mana? Salsa? Betul. Sedangkan berkembang, Aulia di mana tadi? Belahan bumi bagian mana? Negara berkembang? Negara berkembang di belahan bumi selatan, Bu. Nah, betul. Nah, di situ kita lihat bahwa sebenarnya seperti negara Eropa, dia itu hampir seluruh dari seperti benua Eropa, hampir seluruh dari benua Eropa itu memang termasuk ke dalam negara-negara maju gitu. Sedangkan kita lihat dari Afrika, Indonesia, sedangkan di Asia Tenggara itu ya cuma Singapura doang yang dia negara maju, sedangkan sisanya masih tergolong negara berkembang. Di sini sudah agak paham? Anak-anak Ibu sudah agak paham? Sudah, Bu. Paham ya. Kalau begitu, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian kuis ya. Gimana? Siap nggak kalian kalau misalnya kita kuis? Siap, Bu. Siap ya. Ibu akan berikan 2 pertanyaan. Dari yang dijelaskan Salsa tadi dan sekilas sudah Ibu singgung tadi di belahan mana negara maju dan negara berkembangnya. Coba Salsa. Ibu kasih kuis yang pertama. Salsa. Iya, Bu. Negara berkembang yang berada di benua Amerika. Coba. Iya, Bu. Ya, benua Amerika, negara berkembang di benua Amerika itu sebagian besar itu berada di bagian selatan benua Amerika. Kalau negara-negaranya itu ada negara Chili, ada negara Uruguay, ada negara Argentina, Suriname, dan satu lagi negara Brazil. Baik, betul ya. Sepertinya Salsa sudah sangat paham dengan materi hari ini. Berikan aplaus untuk Salsa. Selanjutnya, Ibu akan bertanya. Masih tetap pertanyaan yang sama. Tapi ini Aulia aja ya yang jawab, karena Salsa sudah menjawab. Negara berkembang yang berada di kawasan Eropa. Apa saja dia negaranya, Aulia? Coba disebutkan. Negara berkembang di kawasan benua Eropa itu ada Albania, Latvia, Lituania, Ukraina, dan Polandia. Sangat sedikit sekali ya di benua Eropa negara berkembangnya. Baik, setelah dari kuis ini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Anak-anak Ibu, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya.
Iya, silakan Salsa. Iya, Bu. Jadi kan ada beberapa negara kan kayak udah diklasifikasikan, ada negara maju dan negara berkembang. Nah, itu bisa nggak sih Bu kalau negara maju bisa turun derajatnya jadi negara berkembang? Nah, untuk negara berkembang tuh naik derajatnya jadi negara maju. Tuh. Makasih Bu. Ya, pertanyaannya cukup bagus ya dari Salsabila. Negara maju bisa turun status menjadi negara berkembang, itu bisa. Salah satunya disebabkan oleh faktor dari alam sendiri. Kita contohkan satu negara di kawasan Asia. Di kawasan Asia ada Jepang, Asia Timur ya, Jepang. Nah, Jepang itu kan identik dengan, pokoknya dia identik dengan tsunami, gempa, dan sebagainya ya. Karena dia kita ketahui berada dilalui juga oleh Ring of Fire. Nah, ketika misalnya gempa ataupun tsunami ini meluluhlantahkan seluruh negara Jepang, katakanlah 98% dari negara Jepang itu sendiri, nah itu bisa berakibat ke sektor ekonomi mereka, ke sektor industri mereka. Nah, ketika gempa itu meluluhlantahkan semuanya, otomatis sektor ekonomi, sektor industri, kesehatan, pendidikan semuanya akan luluh lantah, tidak ada lagi. Nah itu mereka negara maju itu bisa turun status jadi negara berkembang. Jadi kan mereka harus memulai dari tahap nol, membangun negaranya dari tahap nol. Nah itu bisa. Sedangkan sebaliknya, apakah negara berkembang itu bisa naik status jadi negara maju? Bisa banget kalau kata Ibu. Sangat bisa ya, karena negara berkembang itu kan sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah sektor pendidikannya. Ketika negara berkembang itu menaikkan taraf pendidikan dari negaranya dan memperbaiki, otomatis itu akan memperbaiki sumber daya manusianya. Nah, itu lama sedikit demi sedikit akan memperbaiki yang namanya apa? Ekonominya, sosialnya, dan sebagainya, dan memang bisa dan bisa dia naik status jadi negara maju gitu. Tapi kan dengan syarat-syarat yang tadi tuh yang sudah Ibu jelaskan, indikator yang Ibu jelaskan tadi itu nggak cuma dari sektor ekonomi aja gitu, ada dari sektor lainnya seperti sosiodemografinya itu juga ada. Nah itu harus diperhatikan juga. Gitu. Baik, Ibu sudah menjawab pertanyaan Salsa, tapi Ibu akan bertanya balik kepada kalian. Ya, kan tadi Ibu sudah jelas kalau penggolongan pengklasifikasian negara itu bukan hanya berdasarkan sektor ekonomi saja. Nah, misalnya nih, Arab kan termasuk negara yang dia ekonominya cukup bagus ya, pendapatannya sangat tinggi. Nah, dan pertanyaan Ibu, kenapa Arab itu tidak diklasifikasikan sebagai negara maju sementara dia sektor ekonominya sudah sangat bagus gitu? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa jawab? Saya coba jawab, Pak Bia. Ya. Jadi kan tadi yang saya presentasikan itu kan dari untuk indikator negara maju kan bukan dilihat dari ekonominya aja, Bu ya. Bisa juga dari sosialnya, dari pendudukannya gimana, terus dari aktivitas manusianya juga, dan demografi itu juga dinilai juga. Jadi kenapa Arab Saudi tidak dijadikan negara maju, padahal perekonomiannya atau pendapatan per kapitanya cukup tinggi? Ya, karena itu tadi Bu, aktivitasnya itu lebih banyak di sektor non-industri. Lalu teknologinya juga masih dibilang kurang. Selanjutnya juga penduduknya juga lumayan besar sih Bu, kalau Arab Saudi itu Bu. Lumayan banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Di mana? Jawabannya bagus ya. Aulia.
Aulia. Iya, Bu. Aulia, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan pendapatnya Sasa? Iya, Bu, setuju. Karena kalau menurut saya, pendapatan dari Saudi Arabia itu masih apa ya? Masih masih berfokus sama perminyakan dan apa ya? Dan kurang berkreatif lagi. Ya, betul. Ya, Arab Saudi itu memang negara yang dia ekonominya itu masih kurang bervariasi ya. Artinya dia masih fokus di sektor-sektor tertentu saja gitu. Dan memang itu tidak bisa digolongkan ke dalam negara maju begitu. Ya, baiklah, karena waktunya juga sudah mendekati jam pergantian pembelajaran, kalian juga akan belajar atau pelajaran lain kan? Baiklah, akan Ibu simpulkan ya. Kita simpulkan dulu materi hari ini. Tapi sebelum Ibu simpulkan, Ibu kasih tugas ya. Kasih tugas. Nanti kalian kerjakan di rumah. Pekan depan kita kumpulkan tugasnya dan Ibu minta satu persatu dari kalian menjelaskan. Misalnya akan Ibu share screen lagi tugas kalian minggu depan. Baik, ini ada beberapa soal yang harus kalian isi ya. Ada 15 PG-nya dan ada 5 esai. Ini dia. Dan sebenarnya tadi udah kita pelajari, kalian tinggal mengisinya dan Ibu harap jawaban kalian tidak copy paste ya. Harus ada analisis di jawaban kalian tersebut. Pekan depan akan Ibu suruh maju satu-satu untuk menjelaskan yang esainya. Gimana Salsa? Paul? Siap? Mengerjakan tugas Ibu dari Ibu? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap ya. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, di mana negara maju adalah negara yang dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, dan banyak segi dia sudah lebih maju dibandingkan dengan negara berkembang. Sedangkan negara berkembang dia masih tahap menuju negara berkembang. Tahap tersebut ditandai dengan perekonomiannya yang masih berfokus, salah satunya berfokus di agraris, tingkat pendidikannya yang rendah, tingkat kesehatannya juga tadi sudah dijelaskan rendah, dan pendapatan per kapita rendah, pertumbuhan penduduknya tinggi. Ya, baik. Mungkin sekian dari materi kita hari ini. Terima kasih Bu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah aktif, Aulia Seftiari dan Salsabila yang sudah aktif dalam kelas hari ini. Semua kalian selalu sehat dan juga kalian Ibu harapkan bisa mempelajari materi pekan depan lebih maksimal lagi. Dan untuk teman-teman yang tidak hadir, tolong diberitahu ya ada tugas. Dipastikan temannya sudah tahu tugasnya, nanti akan Ibu kirimkan ke ketua kelas dan dikirimkan ke teman-temannya yang tidak hadir. Siap, Bu. Makasih, Bu. Mungkin sekian dari Ibu. Ya, semangat selalu, sehat. Apabila Ibu tadi ada beberapa yang mungkin langsung tadi, Bu, mohon maaf terdapat kekurangan dalam kelas hari ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.